Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kalibrasi sensor suhu dalam sistem otomasi industri. Di sini kelompok kami terdiri dari tiga anggota. Yang pertama yaitu saya, Robi Alventur Kusuma, dengan NIM 124 4900050, dan rekan saya. Saya Ilham Adityo dengan NIM 1244932. Dan saya Aulia Putri Saiganta dengan NIM 124490035. Pada presentasi ini, kami akan membahas mengenai kalibrasi sensor suhu dalam sistem otomasi industri. Sensor suhu merupakan salah satu komponen penting dalam sistem otomasi industri yang berfungsi untuk memonitor dan mengatur suhu proses produksi. Ketepatan pembacaan sensor sangat menentukan kualitas hasil produksi, terutama pada industri yang memerlukan kontrol suhu ketat, seperti industri makanan, farmasi, kimia, dan petrokimia. Apabila sensor mengalami penurunan akurasi atau drift, maka informasi suhu yang diterima sistem kontrol akan menyimpang dari nilai sebenarnya, sehingga dapat menyebabkan kegagalan proses dan penurunan kualitas produk. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan hasil pembacaan sensor suhu sebelum dan sesudah kalibrasi guna mengetahui apakah proses kalibrasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembacaan sensor. Kemudian akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, untuk menjawab tujuan penelitian tersebut, terlebih dahulu ditetapkan hipotesis penelitian yang sudah kami lakukan menggunakan aplikasi SPSS, di mana hipotesis 0 atau H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembacaan sensor sebelum dan sesudah kalibrasi. Lalu hipotesis alternatif yaitu H1, terdapat perbedaan yang signifikan antara pembacaan sensor sebelum dan sesudah kalibrasi. Sebelum melakukan uji perbedaan, data harus diuji terlebih dahulu kenormalannya. Pada penelitian ini, kami menggunakan uji Shapiro-Wilk terhadap data selisih pembacaan before dan after. Hasil uji menunjukkan nilai sig terlihat bahwa signya 0,547 itu lebih besar dari 0,05, sehingga data selisih berdistribusi normal. Dengan demikian, data dapat dianalisis menggunakan uji parametrik. Metode yang kami gunakan adalah uji T berpasangan atau paired sample t-test. Uji T berpasangan digunakan ketika yang pertama, pengukuran dilakukan pada objek yang sama, dalam hal ini sensor yang sama. Lalu terdapat dua kondisi yang dibandingkan, sebelum dan sesudah kalibrasi. Lalu tujuan analisis adalah membandingkan rata-rata perbedaan antar kondisi. Baik, bisa dilanjutkan oleh Aulia. Oke, di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil dan kesimpulannya. Dari hasil perhitungan, period sample t-test diperoleh nilai T hitung yaitu 0,626 dan derajat kebebasannya itu 9 dan sig to tailnya 0,547 dan atau bisa disebut nilai P-nya nilai value. Nilai value-nya itu lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pembacaan sensor sebelum dan sesudah kalibrasi. Atau bisa disebut sensor masih dalam kondisi stabil, sehingga pembacaan sebelum kalibrasi sudah cukup mendekati nilai standar. Kalibrasi pada kondisi ini juga bersifat verifikasi atau tidak bisa mengubah pembacaan sensor secara signifikan. Kesimpulannya yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa kalibrasi tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap pembacaan sensor suhu. Sensor suhu juga masih bekerja dengan baik dan keakuratannya masih sesuai dengan standar. Tetapi kalibrasi tetap diperlukan secara berkala sebagai langkah pemeliharaan untuk mencegah penurunan akurasi di kemudian hari. Sekian. Demikian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yuk.